Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 TRRH dan nantinya pada hari Rabu kelas 10A TPHP. Selamat berjumpa kembali dengan Umi pada materi berikut, yaitu perubahan kimia. Dan perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Misalnya, perubahan wujud, kemudian contoh perubahan wujud ini adalah perubahan dari air menjadi es atau es menjadi air kembali. Kemudian perubahan wujud yang lain, misalnya perubahan dari bentuk cair menjadi bentuk padat, yaitu contoh nyatanya air berubah menjadi es. Prosesnya disebut dengan membrane. Kemudian kalau dari zat padat menjadi zat cair, prosesnya disebut melebur. Sedangkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu es yang dalam bentuk padat mencair pada suhu biasa, atau kalau untuk mempercepatnya, nah kita bisa menempatkan es batu atau massa dalam bentuk es dalam suatu wadah yang bersuhu panas, sehingga terjadi perubahan dari es yang berwujud padat menjadi air yang berwujud cair. Perubahan wujud yang lain yaitu perubahan wujud cair menjadi gas yang dikenal dengan prosesnya menguap. Nah, peristiwa nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat kita melakukan perebusan air, di mana mulai pada suhu tertentu itu akan terlihat uap air yang naik. Nah, proses naiknya uap air pada saat kita merebus air, nah itulah yang dikenal dengan menguap. Ya. Dan hasil uapannya disebut gas. Kemudian kalau wujud gas berubah kembali menjadi wujud cair, nah ini disebut dengan mengembun. Nah, peristiwa nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada setiap pagi hari, ya, terutama pada musim-musim panas, kita melihat adanya embun di atas padang rumput atau di daun-daun pohon. Nah, itu yang merupakan hasil dari proses pengembungan uap air yang ada di atmosfer. Nah, kemudian perubahan wujud yang lain adalah perubahan dari wujud padat menjadi gas. Perubahan wujud padat menjadi gas ini dikenal dengan istilah mengkristal. Nah,
Mengkristal ini contohnya yaitu yang terjadi pada gunung-gunung berapi, yaitu uap-uap belerang ya, yang terjadi pada pada lobang-lobang uap belerang yang terjadi pada gunung berapi, itu akan membentuk bekuan-bekuan belerang pada bagian atas atau sisi atas dari lubang tempat keluarnya gas belerang. Nah, sedangkan hasil dari kristalan gas belerang itu disebut dengan batu belerang. Nah, kalau kebalikannya dari gas menjadi padat, nah itu disebut dengan peristiwa menyublim. Nah, contoh nyata menyublim dalam kehidupan sehari-hari yaitu kapur barus. Anak-anak. Betul sekali, tadi Umi agak lupa ya. Yaitu contohnya kapur barus yang begitu disimpan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menghilang. Menghilang ini tidak dimakan oleh semut atau tidak diambil oleh makhluk kasat mata, tetapi berubah menjadi gas. Itulah contoh nyata perubahan wujud padat menjadi wujud gas yang dikenal dengan menyublim. Menyublim ini, nah, yaitu contohnya tadi menghilangnya atau berkurangnya tadi kapur barus yang kita simpan menjadi berkurang atau hilang sama sekali, yaitu perubahan dari wujud padat menjadi wujud gas. Nah, kemudian yang berikutnya, contoh perubahan fisika adalah pelarutan. Nah, pelarutan ini contoh nyatanya misalnya kita melarutkan gula dalam wujud padat ke dalam air. Gula menjadi hilang. Ini kejadiannya bukan hilang anak-anak, tetapi gula melarut dalam air. Nah, hal ini juga bisa kita dapatkan kembali, gulanya bisa kita dapatkan kembali, yaitu dengan memanaskan gula tadi, yang pada akhirnya lama-kelamaan kita bisa mendapatkan kristal gula kembali. Kalau tidak percaya, anak-anak bisa mencoba sendiri. Nah, ini air yang kita siapkan untuk melarutkan gula tadi, ditambah dengan es batu ya, yang merupakan contoh perubahan wujud padat menjadi wujud cair tadi. Berikutnya kita memasuki perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Ya. Perubahan yang menghasilkan materi baru. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar di depan. Buah apel yang baru dipotong berwarna putih pada daging buahnya. Tetapi kalau disimpan, nah, menjadi berwarna kecoklatan. Nah, ini merupakan salah satu contoh perubahan kimia pada buah apel yang dibelah atau yang dikupas, yang kebetulan
bereaksi dengan oksigen, ya, sehingga terbentuk perubahan warna yang merupakan indikasi dari terjadinya materi baru. Kemudian yang berikut adalah kembang api. Nah, kembang api ini begitu dilempar ke udara, ya, dari bulatan-bulatan atau bentuk-bentuk kembang api begitu dilempar ke udara terjadi semacam kembang api, bunga-bunga api, ya, sehingga dikenal dengan kembang api. Bunga-bunga api ini merupakan materi baru, ya, yang merupakan terjadinya perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini anak-anak, ya, yang selanjutnya disebut reaksi kimia. Ya. Perubahan kimia juga ini banyak sekali macamnya anak-anak. Seperti halnya tadi perubahan fisika yang terjadi pada perubahan wujud dan pelarutan zat. Perubahan kimia ini kalau dikelompokkan juga banyak sekali. Yang pertama adalah perubahan kimia karena proses keterbakaran. Nah, Umi bisa contohkan di sini misalnya kayu bakar, kayu bakar kalau kita bakar. Nah, ini akan menghasilkan materi baru, yaitu semula berupa potongan-potongan kayu bakar, tetapi setelah dibakar itu terjadi materi baru, yaitu ada asap, ada api, ada abu, ada arang, yang sangat berbeda dengan batang kayu api tadi, ya. Batang kayu bakar tadi. Nah, itulah yang merupakan salah satu contoh perubahan kimia yang menyebabkan terjadinya materi baru. Kemudian yang kedua adalah contoh perubahan kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, ini sebetulnya banyak sekali kejadian yang terjadi di alam ini, cuma atau hanya kita tidak menyadarinya. Contoh anak-anak, ya, perubahan materi yang terjadi pada proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Misalnya, tanaman cabai yang diawali dengan, ya, pertumbuhan dari biji terlebih dahulu. Nah, proses pertumbuhan biji ini diawali dengan membelahnya biji. Akhirnya tumbuh 2 kelopak daun, ya. Kemudian muncul akar. Sedikit demi sedikit, ya, dari 2 kelopak calon daun yang merupakan dari lembaga tadi, asalnya lembaga dari biji tadi, akhirnya tumbuh, meninggi, membesar, terbentuk daun-daun baru. Di sisi bawah, di sisi akar, terbentuk akar. Nah, selanjutnya dari daun tadi tumbuh batang. Batangnya membesar, terbentuk daun-daun baru, pucuk-pucuk daun yang akhirnya setelah cukup besar tumbuh cabang. Nah, selanjutnya, ya, pada bagian atas dari tanaman cabai tadi mulai muncul bunga. Dari bunga muncul buah kuncup terlebih dahulu, kecil terlebih dahulu, yang berwarna hijau, agak kekuning-kuningan. Kemudian menjadi tambah besar buah tadi. Tambah besar, akhirnya mulai timbul warna kemerah-merahan. Nah, yang bercampur hijau, kemudian merah seluruhnya buah cabai tadi yang diakhiri dengan kalau tidak kita petik, terbentuk buah tadi menjadi jatuh dengan sendirinya ke tanah. Nah, itu sebetulnya merupakan perubahan kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, sepintas
kita hanya melihat perubahan fisik yang terjadi di luarnya saja, tetapi sebetulnya itu terjadi melalui proses reaksi kimia yang terjadi dalam tumbuhan tanaman cabai tadi. Ya, itu contohnya. Kemudian juga yang terjadi pada manusia itu sendiri, yaitu proses pernapasan atau yang dikenal dengan proses respirasi. Kemudian yang lain-lain banyak juga yang terjadi pada proses, yaitu oksidasi atau proses fermentasi pada makanan-makanan yang merupakan hasil peragian, seperti pada proses pembuatan tape, pembuatan kecap, pembuatan roti, kemudian pembuatan tempe, dan lain-lain yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, proses perubahan-perubahan tadi, termasuk dalam perubahan kimia yang selanjutnya kita namakan dengan reaksi kimia. Nah, ciri-ciri dari reaksi kimia. Yang pertama adalah perubahan warna. Contoh perubahan warna yang terjadi pada reaksi kimia ini adalah, tadi Umi sudah menyebutkan, perubahan warna hijau dari cabai yang mau masak menjadi berwarna merah. Berarti di dalam cabai yang sedang berubah warna dari hijau menjadi merah tadi terjadi reaksi kimia. Kemudian yang berikut adalah perubahan suhu. Nah, Umi bisa memberikan contoh perubahan suhu yang terjadi pada perubahan kimia atau reaksi kimia ini adalah pada kembang api atau pada ledakan bom. Pada saat terjadi ledakan kembang api atau ledakan mercon atau ledakan bom tadi, nah itu terjadi perubahan suhu dari suhu biasa saja menjadi suhu panas yang kalau tinggi sekali akhirnya menyebabkan ledakan. Nah, itu contoh nyata ciri-ciri reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut adalah pembentukan endapan. Nah, pembentukan endapan ini yang paling gampang adalah misalnya kita kalau membuat atau melakukan pemeraman buah pisang dengan menggunakan karbit. Nah, pada saat kita mencampur air dengan karbit, mula-mula itu akan keluar gas yang banyak sekali, gas yang cukup berbau merangsang, ditambah dengan air. Lama-lama airnya habis karena terbentuk uap gas tadi, tetapi juga di sisi lain terbentuk endapan seperti kapur. Nah, inilah contoh reaksi kimia, contoh ciri-ciri reaksi kimia yang menghasilkan endapan. Kemudian pembentukan gas. Tadi Umi juga sudah menyatakan bahwa pada saat kita melakukan pemeraman buah pisang dengan menggunakan karbit, yang pertama sekali begitu kita menambahkan air pada karbitnya, yang keluar langsung gas yang begitu keras dan berbau merangsang. Nah, itu adalah contoh atau ciri-ciri perubahan kimia yang menyebabkan reaksi kimia yang disertai dengan pembentukan gas. Contoh pembentukan gas yang kedua. Nah, anak-anak ini bisa melihat dengan santai, yaitu pada saat kalau kita membuat tape, anak-anak.
Nah, pada proses pembuatan tape, selain terbentuk perubahan yang terjadi pada rasa dan bentuk fisik dari tape, kalau tape ubi maupun tape ketan ya, akan terbentuk perubahan fisik dari ubi yang tadinya padat agak kental menjadi agak bengkak sedikit. Juga pada proses kejadiannya atau proses pembentukannya itu terbentuk gas ya, terbentuk gas anak-anak ya, terbentuk gas. Anak-anak bisa melihat sendiri ada gas yang meletup-letup pada saat proses pembuatan tape ketan, nasi ketan maksudnya, dan tape ubi. Ya, mungkin Umi akhiri dulu untuk perubahan materi pada kali ini ya. Karena materinya lumayan banyak. Untuk materi pengenalan kimia ini, Umi menjadi menjedakannya menjadi 3 kali atau mengaturnya menjadi 3 kali, 3 periode Umi masuk. Karena nanti kalau terlalu banyak, nah ini akan membuat kalian kebingungan dalam meresapi dan mencermati materi yang Umi berikan. Kemudian sebelum Umi akhiri, Umi akan memberikan tugas terlebih dahulu. Tetapi sebelumnya Umi ingatkan untuk kalian tetap melakukan absensi pada link yang sudah tersedia. Nah, ini akan menjadi bukti partisipasi kalian pada KBM mata pelajaran kimia. Nah, sebelum Umi akhiri, Umi akan memberikan tugas terlebih dahulu, yaitu kalian harus mencari contoh perubahan materi yang berupa perubahan fisika ya, perubahan fisika yang tadinya dalam bentuk perubahan wujud. Tolong dicarikan masing-masing satu contoh selain dengan contoh yang Umi sudah paparkan. Demikian pula untuk perubahan kimia. Tolong dicarikan contoh perubahan kimia selain yang sudah Umi berikan. Akhirnya Umi akhiri untuk materi kimia yang kedua ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.